Halo semuanya, nama saya Tegar Trimukti Aji. Saya adalah mahasiswa FISIP Universitas Palangkaraya, jurusan Ilmu Administrasi Negara dari kelas A. Di video ini saya akan membahas tentang reformasi birokrasi yang masih belum terrealisasi sepenuhnya di Indonesia. Reformasi adalah mengubah dan meningkatkan keadaan menjadi lebih baik dari yang telah ada dengan bertujuan untuk mengubah masyarakat, termasuk masyarakat birokrasi, ke arah perubahan menuju kemajuan. Dalam pengertian ini, perubahan masyarakat diarahkan pada pembangunan. Karl Meinheim yang dikutip Susanto menjelaskan bahwa perubahan sosial berkaitan dengan norma-normanya. Pembangunan adalah pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kondisi dan kehidupan masyarakat, yang kehidupannya pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Reformasi yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1998 yang lalu dengan lahirnya berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah 4 kali dilakukan perubahan sampai sekarang, yaitu sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Semua undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja birokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia. Sangat menarik membicarakan tentang birokrasi karena dalam realita kehidupan birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat. Padahal para pegawai birokrasi itu dibayar dari duit masyarakat itu sendiri. Dan terkadang wewenang yang diberikan kepada pegawai dari birokrasi itu sering disalahgunakan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi dasar birokrasi menuju tatanan yang baru dan lebih baik. Definisi tersebut memiliki 4 kata kunci. Yang pertama, reformasi ini adalah sebuah proses. Reformasi adalah sebuah proses yang harus dilakukan secara bertahap dan sistematis. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan agenda dan prioritas yang jelas sebelum melaksanakan reformasi. Yang kedua, reformasi birokrasi ini harus bercirikan perubahan yang dinamis, bukan status quo. Perubahan adalah kunci reformasi, dan tidak ada reformasi tanpa perubahan. Dalam hal ini, perlu diperjelas arah perubahan dan kondisi yang harus diatasi. Dengan demikian, proses perubahan dapat tetap koheren ke arah tujuan yang mulia, yang telah ditetapkan. Ketiga, perubahan reformasi birokrasi harus mendasar, tidak hanya mengobati gejala yang muncul, tetapi sampai ke akar masalahnya. Saat ini, penanganan masalah kenegaraan yang melibatkan birokrasi seringkali hanya didasarkan pada gejala yang muncul, bukan dari penyebab gejala yang paling mendasar, tidak jarang memunculkan masalah yang lebih serius. Keempat, akhir dari proses reformasi akan menjadi tatanan birokrasi baru yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Keadaan birokrasi yang lebih baik adalah keadaan birokrasi yang dapat mensinergikan dan mengoptimalkan potensi bangsa yang beragam untuk mengabdi kepada masyarakat dan untuk memakmurkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam konteks praktek pemerintahan Indonesia, isu reformasi birokrasi menjadi sangat penting, terutama dalam mempercepat krisis multidimensi yang belum selesai. Birokrasi Indonesia sebagai pilar pelayanan publik menghadapi persoalan yang sangat mendasar. Di Indonesia, perubahan yang terjadi dalam birokrasi sangat lambat jika dibandingkan dengan organisasi bisnis. Dari semua unsur dalam birokrasi, yang paling sulit berubah adalah aspek SDM-nya, karena mindset yang sudah terbentuk sekian lama sehingga sudah sulit untuk menerima perubahan. Juga minimnya komitmen dan paradigma tentang peran, kedudukan, dan fungsi pemerintahan nasional dalam pembangunan nasional menjadi penyebab reformasi birokrasi Indonesia yang tanpa visi, kehilangan semangat, dan sangat sporadis. Sejauh ini belum ada bentuk atau grand design yang diinginkan untuk reformasi birokrasi karena tidak ada kemauan politik dari pemerintah. Semua bentuk reformasi yang dijalankan di negara lain diadopsi tanpa satu tujuan yang terkait dan terintegrasi. Kesalahpahaman ini tidak hanya menyebabkan kegagalan program pembangunan tetapi juga keterasingan administrasi nasional dan perluasan kapasitas mereka sebagai pengembang. Bentuk-bentuk birokrasi tidak hanya sekedar perubahan dan penataan ulang struktur birokrasi, tetapi reformasi birokrasi harus mencakup perubahan seluruh sistem politik dan hukum, perubahan sikap mental dan budaya dan masyarakat, serta perubahan pola pikir dan komitmen pemerintah dan juga partai politik. Harus ada batasan yang jelas antara profesional dan pegawai negeri
dan antara birokrasi pusat dan daerah. Hal ini juga dimaksudkan untuk membatasi parpol di birokrasi. Sebagaimana lazimnya di negara maju, jabatan publik hanya dapat diselenggarakan dengan dipilih langsung oleh rakyat atau dengan persetujuan pejabat terpilih. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Permasalahan utama dalam reformasi birokrasi adalah kelambanan dari proses reformasi birokrasi, dan hal ini sangat mempengaruhi pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Reformasi birokrasi harus mencakup perubahan seluruh sistem politik dan hukum, perubahan sikap mental dan budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan pola pikir dan komitmen pemerintah dan partai politik. Oleh karena itu, profesionalisme dan netralitas birokrasi harus menjadi tujuan utama birokrasi. Itu adalah penyampaian isu reformasi birokrasi di Indonesia dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada salah atau kurang dalam hal penyampaian. Terima kasih.